1,3 FM Jazz Radio Barometer Musik dan Informasi. Masih bersama Cak Nur tentunya pada pagi hari ini. Cak Nur pada hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Ada Mbak cantik ini di sebelah. Boleh kenalan dong Mbak? Tentu saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Radio Jazz 101,3 FM bersama saya Siti Fatimah dari Pengadilan Agama Tanggamus kelas 1B. Ya. Ada informasi apa nih Mbak tentang sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas? Nah, kalau tentang informasi penyandang disabilitas tadi sebelumnya sudah ada informasi hak-hak perempuan dan anak. Bener banget, bener. Lalu ada layanan antar jemput disabilitas atau lajaya. Nah, sekarang saya mau membahas tentang sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Tanggamus kelas 1B, khususnya penyandang disabilitas. Apa saja Mbak yang ada di sana? Untuk sarananya itu yang pertama ada kursi roda, kedua ada walker, yang ketiga kruk. Kruk ini sepasang tongkat yang memiliki bantalan karet di bawahnya. Jadi aman Mbak ya digunakan untuk berjalan ya? Tentu Aman. Kemudian ada alat bantu dengar, ada bed juga, dan tombol darurat pada toilet disabilitas. Dan komplit banget ini kayaknya. Iya. Nah, prasarannya apa saja nih Mbak? Untuk prasarananya nih Cak Nur, Ada apa? ada jalur pedestrian. Jalur pedestrian ini adalah jalur yang diperuntukkan oleh pejalan kaki maupun penyandang disabilitas. Berarti jalur khusus ya? Iya, betul sekali. Ada tujuannya. Apa itu? Biar berjalan dengan lancar, aman, mudah dan nyaman. Kemudian ada jalur pemandu. Kemudian ada jalur pemandu khusus untuk tunanetra, di mana jalur ini menggunakan petunjuk jalur dan peringatan jalur. Ketiga ada rem atau bidang miring. Jadi fungsinya ini sebagai jalur sirkulasi dan alternatif bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa menggunakan tangga. Ada apa lagi nih Mbak? Ada bordes. Ada bordes itu muka datar setelah bidang miring. Setelah miring datar gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi ada space atau batas yang memudahkan untuk berjalan atau bergerak. Betul sekali. Kemudian ada ruang tunggu disabilitas dan toilet disabilitas. Seperti itu. Terus ada apa lagi Mbak? Nah, untuk toilet disabilitas ini kita lengkapi ya dengan handrail atau pegangan tangan, kloset duduk dan tombol darurat. Aman banget berarti. Tujuannya apa tombol darurat ini? Jadi ketika ada penyandang disabilitas yang memasuki toilet dan membutuhkan pertolongan dengan segera, itu petugas bisa langsung tahu. Berarti itu sudah benar-benar Pengadilan Agama ini luar biasa ini programnya. Bagaimanakah ketentuannya? Apakah ada prosedur khusus ya penggunaan sarana prasarana tersebut Mbak? Tentu ada. Prosedurnya itu gampang Cak Nur. Apa saja itu? Cukup menemui petugas. Ada petugas khususnya berarti Mbak? Ada. Jadi kita sudah dari Ketua Pengadilan Agama Tanggamus itu sudah menerbitkan SK tentang pembentukan tim penggunaan dan pemeliharaan kerusakan satpras disabilitas. Gitu. Setelah pihak menemui petugas langsung melayani pihak penyandang disabilitas dengan 5S. Apa itu 5M? 5S itu dia. 5S. Jadi penasaran, S-nya itu apa ya? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Mantap. Kemudian petugas akan memberikan ID card dan nomor urut antri disabilitas. Kemudian petugas akan menanyakan kebutuhan alat bantu yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Kemudian menjelaskan cara penggunaannya. Selanjutnya petugas akan mendata peminjaman alat bantu disabilitas pada buku kontrol yang disediakan. Setelah selesai, semua atribut tadi dan beserta alat bantu dikembalikan kepada petugas.
Terakhir, petugas mencatat kondisi awal dan akhir pemakaian di buku kontrol. Oh, berarti harus tertib juga ya dalam penggunaannya. Terus berkaitan dengan data yang diminta petugas, apa saja sih data yang dibutuhkan petugas dari para pihak khusus dari penyandang disabilitas tersebut? Nah, mengenai data itu cukup menunjukkan data KTP dan nomor handphone peminjam. Simpel ya? Iya. Cukup sederhana itu ternyata Sederhana itu. bisa mendapatkan fasilitas tersebut ya. Iya, betul sekali. Oh, bagaimana jika terjadi kerusakan Pak alat bantu yang dipakai oleh pengguna tersebut? Segala kerusakan alat bantu disabilitas ini, Cak Nur, menjadi tanggung jawab penuh bagi satuan kerja, dalam hal ini Pengadilan Agama Tanggamus kelas 1B, terkecuali ada kesengajaan dari pihak sehingga terjadi kerusakan. Untuk itu, petugas sebelum meminjamkan alat bantu, petugas akan menjelaskan konsekuensinya. Iya, apabila terjadi kesengajaan kerusakan alat bantu disabilitas. Ya, kita harapkan tidak terjadi apa-apa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Iya, bisa jadi ya. Iya. Tapi pentingnya apa tadi? Apa istilahnya pemberitahuan di awal ya kan? Iya. Nah, jadi si pengguna ini nantinya akan tahu juga apabila memang disengaja ada unsur kesengajaan, tentunya harus bertanggung jawab juga kan? Karena ini kan dipakai untuk bukan hanya untuk dia sendiri kan istilahnya, itu untuk kepentingan umum atau bersama. Iya, betul sekali. Terus bagaimana cara menjamin kesiapan sarana prasarana disabilitas, Bu? Tentu ada ya, untuk menjaminnya ini Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kelas 1B telah menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan tim penggunaan, pemeliharaan dan kerusakan sarana prasarana disabilitas beserta SOP-nya. Sehingga apabila terjadi kerusakan maupun membutuhkan pemeliharaan, maka sesuai prosedur ada tim yang segera bertugas mengecek dan menindaklanjutinya, sehingga sarana dan prasarananya tetap dapat digunakan oleh para pihak, khususnya penyandang disabilitas. Adakah pesan-pesan ya Mbak ya yang mau disampaikan kepada kerabat Jazz Radio 101,3 FM pada kesempatan hari ini? Tentu, baiklah, kepada kerabat Radio Jazz 101,3 FM, terima kasih sudah stay menemani kami, menemani saya dan sebelum-sebelumnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sangat dipersilahkan juga kepada kerabat Radio Jazz 101,3 FM untuk membagi informasi ini kepada saudara, keluarga atau rekan lainnya, khususnya kepada para pihak pencari keadilan kelompok penyandang disabilitas.